yang dipimpin oleh Krismawati. Baik, mari kita bersatu doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk penolongan kami dari kami Bapa sudah terlalu banyak membuat proses mengajarkan kami, ajarkan kebenaran, kebenaran supaya kami bisa menjadi mana yang diberikan oleh Ibu kami. Terima Bapa, Ibu kami yang sedang mengajarkan pada hari ini, seluruh kekuatan kesehatan supaya kita bisa mengajarkan kami dengan baik sesuai dengan firman-Nya. Bapa yang dalam nama Yesus ini kita Bapa yang menggunakannya sudah akan telah sebuah amin. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari dulu Ibu absen. Kalau semuanya anak-anak kami hadir atau tidak ya, dengarkan nama masing-masing ya. Yang pertama Chelsea Nurani, Hadir Bu. Christine Adventaria, Esther Kamelia, Fide Victor Iman, Asrama, Immanuel Christian, Yuni Van Gunawan, Krismawati Zega, Christopher Zega, Miranti, Gita Mesra, Miska, Noveriaman, Nurani Kasih, Nobel Osiel Vega, Okta Bagian, Pembina Samputra Zega, Rehan Armando Zega, Raquel Grace Anastasia, Rizka Priscila, Renawati Kea, Jania Wisda, Stefani Ardita. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Ibu akan mengingatkan kembali seperti kemarin apa tujuan dari pembelajaran atau mempelajari keluar, yaitu yang pertama adalah siswa atau peserta didik diajak untuk bernalar kritis dalam menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik diajak untuk melakukan suatu percobaan, misalnya pelemparan uang logam dan mata dadi. Begitu juga dengan pengacakan kelereng. Seterusnya, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu melanjutkan percobaan yang belum siap kemarin. Nanti Ibu kembali bagikan KKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3 kemarin. Kelompok 4 yang kemarin ya. Baik, kemarin sudah Ibu kasih instruksi untuk mengerjakannya. Jadi silakan dilanjutkan. Kemarin percobaan yang belum sempat selesai, maka hari ini kita lanjutkan. Dan hari ini juga nanti akan dikumpulkan hasil dari percobaan yang anak-anak kami lakukan. Silakan mencoba. Silakan untuk anak-anak kami melanjutkan.
yang kurang jelas cara pengerjaannya atau sudah lupa kemarin, maka Ibu akan kembali menampilkan video ya. Bagaimana cara pengerjaannya, Ibu akan mengulangi menampilkan video. Kalau anak-anak kami masih ada yang kurang jelas ya. Coba diperhatikan. Silakan perhatikan. Hai Sobat Emaidisa, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Di video ini kita akan membahas Hai Sobat Emaidisa, jangan lupa subscribe Hai Sobat Emaidisa, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Di video ini kita akan membahas tentang cara menentukan peluang empirik dalam kehidupan sehari-hari. Kamu yang suka nonton pertandingan sepak bola pasti sering dong mendengar para komentator yang memprediksi hasil pertandingan. Misalnya saat para komentator memprediksi kemenangan tim sepak bola dari Indonesia melawan Malaysia. Tentunya mereka tidak asal-asalan dalam memprediksikan. Prediksi atas suatu pertandingan didasarkan pada hasil pertandingan sebelumnya. Nah, cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia melawan Malaysia ini disebut sebagai peluang empirik. Untuk memahami pengertian peluang empirik suatu kejadian dari sebuah percobaan, mari kita coba percobaan sederhana pelemparan sekeping uang logam. Masih ingat kan? Kemungkinan apa saja yang muncul saat Miskara melemparkan uang logam? Bisa muncul angka atau bisa muncul gambar. Nah, Miskara akan melakukan 6 kali percobaan nih. Nanti hasil uji coba pelemparan uang logam ini akan dicatat dalam bentuk turus. Yuk, sekarang kita coba. Pelemparan pertama. Muncul angka. Pelemparan kedua. Muncul gambar. Pelemparan ketiga. Muncul gambar. Pelemparan keempat. Muncul gambar lagi. Lalu pelemparan yang kelima. Muncul angka. Dan gelas. Muncul angka. Nah, dari percobaan yang sudah Miskara lakukan, kita sudah dapatkan sisi uang logam dengan sisi angka ada 3, dan untuk sisi gambar ada 3. Sekarang kita catat di sini. Kemunculan dari sisi angkanya ada 3, dan di sini juga untuk gambarnya ada 3. Jadi sekarang melakukan percobaan sebanyak 6 kali. Nah, sini 6 kali. Kemudian kita mencari nih nilai peluang adalah di sini NA per NS. NA-nya adalah 3 per 6 atau sama dengan 1 per 2. Di sini ternyata kita dapatkan sama 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Kan ya, pada kolom ini yang disebut peluang empirik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa peluang empirik adalah peluang munculnya sebuah kejadian yang kita harapkan terhadap banyaknya percobaan yang kita lakukan. Bisa kita tulis rumusnya adalah NP sama dengan NA per NS. NP adalah peluangnya, kemudian NA adalah banyaknya kejadian yang kita harapkan, dan NS adalah banyaknya percobaan yang kita lakukan. Sobat Emaidisa, yuk sekarang kita coba menjawab soal yang berkaitan dengan peluang empirik. Soal yang pertama, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 5 kali, dan kalahnya 3 kali.
Yang ditanyakan adalah berapa peluang tim Indonesia akan menang. Kita ingat bahwa untuk mencari nilai peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang dicari per banyak seluruh kejadian yang ada. Nah, perhatikan, karena di sini yang akan ditanyakan adalah berapa peluang Indonesia akan menang. Kita lihat nih di sini menangnya ada berapa kali? Ternyata menangnya ada 12 kali. Maka kita isikan di sini 12 per jumlah seluruh kejadian. Jumlah seluruh kejadian itu terdiri dari 12 ditambah 5 ditambah 3. Jadi sama dengan 12 per 20. Atau jika kita sederhanakan sama-sama kita bagi menjadi dibagi 4, di sini hasilnya 3 dan di sini hasilnya 5. Maka peluang dari tim Indonesia akan menang adalah 3/5. Nah, sebenarnya sekarang kamu sudah paham ya tentang peluang empirik. Baik, anak-anak kami. Baik, setelah ditayangkan video, maka selanjutnya silakan mencoba percobaan yang telah ibu bagikan sesuai dengan daftar PDF kelompok masing-masing ya. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, silakan.
gambar.
Siap? Siap? Sudah, Bu. Setelah melakukan percobaan, mari kita presentasikan masing-masing kelompok dan kelompok yang lain nanti menerangkan hasil percobaan kelompok kawan ya. Nah, kita presentasikan di depan. Yang pertama dulu coba presentasikan kelompok 1 hasil percobaan yang kalian lakukan. Siap? Baik, kami dari kelompok 1 telah melakukan suatu percobaan tentang lingkaran pemrogram dan kami telah melakukan percobaan lingkaran pemrogram. Hasilnya yaitu kami melakukan percobaan lingkaran pemrogram dengan angka munculnya angka 20 dan munculnya gambar 10. Dan kami telah melakukan suatu percobaan matematik. Hasilnya yaitu matematik 1 munculnya 3 kali, matematik 2 6 kali, matematik 3 kali, matematik 4 5 kali, matematik 5 3 kali, matematik 6. Kami telah mendapatkan kesimpulan dari permainan adat dan menunjukkan yaitu ya kami paham apa yang tidak kurang sampel, disampel dan peluang suatu kejadian. Pada saat kami melakukan percobaan pelemparan uang logam dan mata dadu, setelah kami melakukan percobaan mata dadu, kami tidak dapat menemukan peluang untuk munculnya mata dadu karena hasilnya Itu hasil presentasi dari dan hasil percobaan dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain atas hasil percobaan yang dilakukan oleh kelompok 1, disilakan. Yang memberikan pertanyaan, ada yang bertanya? Oke, silakan kelompok 3. Apa yang menentukan peluang terjadinya suatu kejadian? Yang menentukan peluang terjadinya suatu kejadian yaitu eksperimen, ruang sampel, dan kejadian. Apakah sudah jelas? Mereka aplaus untuk kelompok 1. Baik, sekarang coba presentasikan hasil percobaan dari kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Ayo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 telah melakukan percobaan pengecekan kelereng. Kami mendapatkan kelereng merah sebanyak 18 kali, kelereng kuning sebanyak 18 kali, dan kelereng hijau
hijau sebanyak 24 kali. Hasil diskusi kami itu, kami dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa ruang sampel atau contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Titik sampel atau titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Sedangkan peluang suatu kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kira-kira begitulah hasil diskusi kami dari kelompok 3 dalam menyimpulkan apa itu ruang sampel, titik sampel, dan peluang suatu kejadian. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Jika ada dari kelompok lain yang memberikan pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oke, dari kelompok 1. Jelaskan apa saja mengenai konsep ruang laut ini. Selain dalam ilmu matematika, peluang juga punya banyak manfaat dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu pengambilan keputusan yang tepat, memperkirakan hal yang akan terjadi, meminimalisirkan kerugian, dan lain sebagainya. Kita sudah jelas kelompok 1. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3, silakan ke belakang. Selanjutnya, coba presentasikan juga hasil percobaan kalian dari kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami untuk menunjukkan beberapa diskusi yang kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang beberapa peluang yang kami dapat dari hasil percobaan melemparnya uang logam. Dalam percobaan melempar uang logam, kami mendapatkan munculnya angka sebanyak 20 kali dan munculnya gambar sebesar 30 kali. Kesimpulan kami dari kelompok 2 yaitu menurut kami kelompok 2 dalam menyimpulkan tentang titik sampel, ruang sampel, dan suatu kejadian, kami tentu paham karena telah melakukan beberapa percobaan seperti melempar koin atau uang logam. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain juga, dipersilakan untuk bertanya. Oke, silakan kelompok 2. jelaskan apa saja kegunaan konsep peluang dalam kehidupan. Selain dalam ilmu matematika, peluang juga punya banyak manfaat dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu pengambilan keputusan yang tepat, memperkirakan hal yang akan terjadi, meminimalisirkan kerugian, dan lain sebagainya. Apakah sudah jelas kelompok 4? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3, silakan berlaku. Sekarang giliran kelompok 4 yang paling terakhir. Silakan untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah dibuat. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk
saja telah kami lakukan dalam percobaan tentang pelebaran dalam. Kami melihat suatu lagu dan kami mendapat makanan yang sudah mengikat. Makanan kedua sudah berlima, makanan ketiga sudah 13, makanan keempat sudah 20, makanan kelima sudah 13, makanan keenam sudah 7. Kami dari kelompok 3 sudah mengamati kebenaran tentang peluang yang sudah melakukan suatu percobaan tentang pelemparan makanan. Dan banyaknya kejadian terjadi dalam percobaan sederhana tersebut, dan kami paham di mana letak ruang sampel dan pintu sampel. Oke. Dari hasil presentasi kelompok 4, jika ada yang kurang jelas atau memberikan pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Oke, dari kelompok 2. Setelah melakukan percobaan, bagaimana peran konsep peluang dalam suatu permainan? Pemahaman tentang konsep peluang dalam suatu permainan dapat membantu pemain meningkatkan strategi untuk meraih kemenangan dan mencapai hasil yang lebih baik. Sudah jelas kelompok 2? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan. Baik anak-anak kami, setelah melakukan percobaan, mulai dari percobaan pelemparan uang logam, penggelindingan mata dadu, pelemparan uang logam dan penggelindingan mata dadu, juga yang terakhir adalah pengacakan atau pengambilan acak kelereng merah, kelereng hijau, dan kelereng kuning. Tentu anak-anak kami sudah mengerti dan sudah paham apa itu ruang sampel, apa titik sampel, apa peluang suatu kejadian, semuanya sudah paham. Itu sudah kita jelaskan atau sudah kita lakukan kemarin, dan sampai hari ini selesai untuk percobaan kita. Dan sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak kami mencatat soal sebagai pekerjaan di rumah atau sebagai tugas pretest. Silakan ambil buku, catatlah soal pretest sebagai latihan di rumah atau oleh wakil guru saya untuk dicatat. Ya, silakan. Ini sudah ada di atas soal-soal pretestnya. Silakan dicatat untuk dilanjutkan dikerjakan di rumah sebagai bahan kita untuk bahan pada pertemuan berikutnya.
lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh anak kami, Rizkan. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi. Kita dalam Pancasila kita. Baiklah anak-anak kami, hari ini pembelajaran kita tentang peluang kita akhiri dulu sampai hari ini, sampai jam ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas atau soal yang sudah diberikan tadi, jangan lupa untuk dikerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan kerjakan bersama-sama untuk kita juga untuk pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri, mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kekurangan dalam pembelajaran kita hari ini, mohon dimaklumi. Dan terakhir, ibu sapa kita semua, selamat siang. Selamat siang, Bu.
2 menit ke Keluarga sah.